Assalamualaikum teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Dikisahkan, pada suatu masa, kerajaan Raja Harun al-Rasyid tengah dilanda krisis ekonomi yang menghancurkan. Pendapatan dari pajak, yang menjadi pilar utama keuangan kerajaan, tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dampaknya sangat terasa pada fasilitas umum dan bangunan kerajaan yang rusak parah karena kekurangan dana perbaikan. Raja Harun al-Rasyid, yang sebelumnya meraih kemenangan dalam peperangan dan memperluas wilayahnya, merasa geram melihat kondisi kerajaan yang semakin terpuruk. Meskipun memiliki wilayah yang meluas, krisis ekonomi terus menghantui akibat kegagalan dalam pengelolaan pajak. Dalam keputusasaan, Raja memanggil seluruh menteri dan pembantu kerajaan untuk menghadiri pertemuan besar di istana. Abu Nawas, yang baru 2 bulan menjabat sebagai petugas pajak, termasuk di antara mereka. Ruangan istana dipenuhi dengan berbagai laporan dan dokumen yang mencerminkan kegagalan masing-masing bidang. Ketika Raja memasuki ruangan dengan penuh kekesalan, dia bertanya, mengapa infrastruktur rusak tanpa perawatan? Mengapa hasil pertanian merosot drastis? Apa yang kalian lakukan untuk membantu kerajaan? Semua hadirin terdiam, tak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Kertas-kertas laporan berserakan di lantai setelah Raja merobek-robeknya dengan amarah. Bahkan, beberapa pembantu kerajaan diminta untuk memakan laporan mereka. Abu Nawas, dalam keheningan yang tegang, mendekati Raja dengan membawa sepotong roti. Keheranan menyelimuti ruangan, karena tindakan Abu Nawas terasa aneh di tengah keadaan kritis seperti itu. Raja menyindir, apakah engkau mencoba menyuapku dengan sepotong roti itu? Namun, Abu Nawas dengan tenang menjelaskan, bukan begitu, Paduka Raja yang mulia. Laporan pekerjaan saya tercatat pada roti ini. Raja, semakin geram, bertanya, apa maksudmu? Apakah engkau mencoba mempermainkanku? Dengan bijak, Abu Nawas menjawab, Paduka yang mulia, usia hamba sudah cukup lanjut. Hamba tidak akan mampu memakan kertas-kertas laporan yang akan Paduka sobek dan suruh hamba untuk memakannya. Oleh karena itu, hamba memindahkan semua laporan pada sepotong roti ini. Pernyataan Abu Nawas, meskipun halus, mengandung makna yang mendalam. Raja menyadari bahwa kepemimpinan yang bijaksana dan sikap yang lebih penyayang terhadap bawahan adalah kunci untuk mengatasi krisis. Semua orang diizinkan untuk pergi, dan pertemuan dilanjutkan keesokan harinya dengan kepala yang dingin dan tanpa tekanan, memungkinkan mereka menemukan akar masalah dan mencari solusinya. Esok harinya, suasana di istana tampak lebih tenang. Raja Harun al-Rasyid memimpin pertemuan dengan kepala yang dingin, membuka ruang untuk diskusi yang konstruktif. Abu Nawas, yang sebelumnya membuat kesan mendalam dengan tindakannya, menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut. Raja memutuskan untuk memberikan kesempatan pada Abu Nawas untuk menjelaskan laporan pekerjaannya dengan lebih terperinci. Dengan kepala yang dingin, Abu Nawas menyampaikan informasi tentang kondisi perekonomian, hambatan dalam pengumpulan pajak, dan usulan solusi yang mungkin. Raja, yang awalnya marah, mulai memahami bahwa masalahnya kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijak. Sementara itu, menteri-menteri yang lain juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan solusi mereka. Diskusi yang terbuka dan kolaboratif membantu mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari strategi yang lebih efektif untuk mengatasi krisis ekonomi. Abu Nawas, dengan kebijaksanaannya, memberikan saran untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan pajak dan memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan hasil pertanian. Raja Harun al-Rasyid, yang semakin tercerahkan, menyadari bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya melibatkan keputusan tegas, tetapi juga mendengarkan dan memahami masukan dari para ahli di bidang masing-masing. Ketika pertemuan berakhir, Raja menyatakan niatnya untuk memberlakukan perubahan-perubahan tersebut dan membentuk tim khusus untuk merumuskan langkah-langkah konkret. Abu Nawas, yang awalnya hanya seorang petugas pajak baru, mendapat pengakuan atas keberaniannya menghadapi situasi sulit dan memberikan kontribusi positif untuk mencari solusi. Dengan perubahan yang diinisiasi oleh Raja dan kerjasama dari semua pihak, kerajaan mulai melihat perbaikan dalam kondisi ekonomi. Proses perbaikan tersebut tidak hanya mencakup reformasi pajak dan pertanian, tetapi juga perubahan dalam sikap dan kepemimpinan yang lebih bijaksana. Berbulan-bulan berlalu, reformasi yang diinisiasi oleh Raja Harun al-Rasyid mulai menunjukkan hasil positif. Kerajaan kembali pulih dari krisis ekonomi, fasilitas umum diperbaiki, dan hasil pertanian meningkat secara signifikan. Rakyat pun merasakan dampak positif dari perubahan tersebut, menguatkan legitimasi dan dukungan terhadap pemerintah.
Namun, dengan keberhasilan datanglah tantangan baru. Kabar tentang kesuksesan kerajaan menyebar ke berbagai kerajaan tetangga, menarik perhatian penguasa-penguasa lain yang mungkin melihat peluang atau ancaman. Intrik politik mulai merajalela, dan persaingan dengan kerajaan tetangga menjadi semakin kompleks. Abu Nawas, yang awalnya hanya seorang petugas pajak, mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Keberaniannya dalam menghadapi raja dan memberikan solusi yang bijaksana menjadikannya figur yang disegani. Namun, kepopulerannya juga menarik perhatian lawan-lawan politik yang mungkin melihatnya sebagai ancaman. Raja Harun al-Rasyid, sadar akan dinamika politik yang semakin rumit, memutuskan untuk mempercayakan Abu Nawas dengan tugas baru. Dia diangkat menjadi penasihat khusus raja, bertanggung jawab atas diplomasi dan hubungan politik eksternal. Keputusan ini, tentu saja, memicu kecemburuan di antara para pejabat kerajaan lainnya. Abu Nawas, dengan kepandaian dan ketajamannya, berhasil menavigasi medan politik yang licin. Dia menjalin persekutuan strategis dengan kerajaan tetangga yang awalnya bersaing, membuka pintu untuk perdamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan. Tindakan diplomatisnya menghasilkan kestabilan di wilayah tersebut, tetapi konflik baru muncul di wilayah lain yang mungkin menguji kemampuannya lebih jauh. Sementara itu, Raja Harun al-Rasyid terus berupaya memperkuat fondasi kerajaannya. Dia memimpin dengan bijaksana, mendengarkan masukan dari berbagai pihak, dan membangun sistem pemerintahan yang lebih efisien. Namun, di balik keberhasilan tersebut, ancaman-ancaman baru mulai muncul yang dapat menggoyahkan kesejahteraan kerajaan. Suasana di kerajaan semakin tegang ketika sebuah ancaman yang tak terduga muncul dari dalam. Sebuah kelompok pemberontak, yang merasa terpinggirkan oleh reformasi ekonomi, mulai merencanakan pemberontakan untuk menggulingkan Raja Harun al-Rasyid. Mereka memanfaatkan ketidakpuasan beberapa elemen masyarakat terhadap perubahan yang telah dilakukan. Abu Nawas, yang kini menjabat sebagai penasihat khusus raja, merasa bertanggung jawab untuk menanggulangi ancaman ini. Dengan cerdiknya, ia merancang strategi intelijen dan diplomasi untuk meredakan ketegangan. Abu Nawas memahami bahwa untuk mempertahankan kestabilan, penting untuk mendengarkan keluhan rakyat dan membuka jalur dialog. Raja Harun al-Rasyid, yang juga menyadari pentingnya mendengarkan suara rakyatnya, memutuskan untuk menggelar pertemuan umum. Di hadapan rakyatnya, ia membuka diri untuk menerima kritik dan mencari solusi bersama. Langkah ini tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga memperkuat ikatan antar raja dan rakyatnya. Sementara itu, Abu Nawas melakukan perjalanan rahasia untuk menjalin persekutuan dengan kelompok-kelompok yang tidak puas. Dengan diplomasi yang ulung, ia berhasil membujuk sebagian dari mereka untuk bergabung dalam proses reformasi yang sedang berlangsung. Ini menciptakan kesempatan untuk membangun dialog yang lebih luas dan mencari keseimbangan antara kepentingan semua pihak. Namun, serangkaian peristiwa tak terduga meruncingkan situasi. Pemberontak yang keras kepala menolak untuk berkompromi dan memilih melanjutkan rencana mereka. Pemberontakan pun pecah, menguji keberanian dan strategi yang telah dipersiapkan oleh Abu Nawas. Kini, Raja Harun al-Rasyid dan Abu Nawas harus bersatu dan menghadapi tantangan yang lebih besar. Pertempuran antara kekuasaan dan keadilan, diplomasi dan pemberontakan, akan membentuk jalan cerita yang semakin menarik. Bagaimana mereka akan mengatasi ujian ini dan memastikan masa depan yang damai dan sejahtera bagi kerajaan mereka? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban. Pertempuran antara pemerintah dan pemberontak semakin intens, menciptakan ketegangan di seluruh kerajaan. Rakyat yang sebelumnya bersatu dalam mendukung reformasi kini terpecah oleh hasutan pemberontak. Raja Harun al-Rasyid dan Abu Nawas menyadari bahwa mereka perlu mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mengatasi krisis ini. Abu Nawas, dengan kecerdikannya, merencanakan upaya diplomatik untuk memisahkan kelompok pemberontak. Ia menyusup ke dalam pergerakan mereka dengan menyamar sebagai sekutu yang potensial, bertujuan untuk menemukan celah dan menciptakan keretakan di antara pemimpin pemberontak. Sementara itu, Raja Harun al-Rasyid memimpin pasukan kerajaan dengan bijak, berusaha untuk membatasi kerugian dan memastikan keselamatan rakyat. Pada saat yang sama, atmosfer di istana menjadi semakin tegang. Beberapa
Beberapa pejabat kerajaan yang tidak setuju dengan cara Raja Harun al-Rasyid dan Abu Nawas mengelola krisis mencoba memanfaatkan situasi ini untuk menyerang otoritas raja. Mereka berupaya merusak citra raja di mata rakyat dan membentuk aliansi dengan kelompok pemberontak. Abu Nawas, yang mengetahui intrik tersebut, berusaha untuk mengungkapkan kebenaran kepada raja. Ia merancang rencana rahasia untuk membongkar rencana jahat para pejabat yang ingin menggulingkan raja. Dengan hati-hati, Abu Nawas menjalin kerjasama dengan mata-mata dalam istana dan menyusup ke dalam pertemuan rahasia para pemberontak. Sementara itu, pertempuran di lapangan semakin memanas. Pasukan kerajaan yang setia kepada Raja Harun al-Rasyid berjuang mati-matian melawan pemberontak yang semakin terorganisir. Keputusan strategis dan kepemimpinan yang kuat dari raja membawa pasukan kerajaan mendekati kemenangan, tetapi harga yang harus dibayar sangat besar. Dalam suasana dramatis, Abu Nawas berhasil mengumpulkan bukti yang meyakinkan tentang konspirasi para pejabat istana. Ia menyampaikan temuan ini kepada raja, membuka mata raja terhadap ancaman internal yang mungkin lebih merusak dari pemberontak itu sendiri. Kini, Raja Harun al-Rasyid dan Abu Nawas bersiap untuk menghadapi konflik terakhir, baik di medan perang maupun di dalam istana. Mereka harus menggabungkan kebijaksanaan, strategi, dan keberanian untuk menghadapi musuh dari dalam dan luar yang mengancam kedamaian dan keadilan di kerajaan mereka. Apakah mereka akan mampu memenangkan pertempuran ini dan membawa kerajaan menuju masa depan yang lebih baik? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pertempuran mencapai puncaknya, di mana pasukan setia kepada Raja Harun al-Rasyid berhasil mematahkan perlawanan pemberontak. Kedua belah pihak mengalami kerugian besar, tetapi kerajaan mulai pulih dari kekacauan. Sementara itu, Abu Nawas berhasil membongkar konspirasi di dalam istana, mengekspos pejabat-pejabat yang berencana menggulingkan raja. Raja Harun al-Rasyid, yang memiliki hati yang mulia, memilih untuk memberikan kesempatan kepada para pejabat yang terlibat konspirasi untuk bertaubat. Dalam semangat rekonsiliasi, ia berharap untuk membangun kembali persatuan di dalam kerajaan. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan raja, tetapi juga menunjukkan tekad untuk membangun kerajaan yang lebih adil dan bersatu. Abu Nawas, dengan peran kunci yang dimainkannya, dihormati sebagai pahlawan kerajaan. Kecerdasannya dan dedikasinya membantu meredakan konflik dan membuka jalan menuju perdamaian. Ia kembali menjabat sebagai penasihat raja, tetapi kali ini, perannya semakin dihargai dan diakui oleh semua pihak. Masyarakat merayakan kemenangan dan memandang masa depan dengan harapan. Kembali kepada nilai-nilai keadilan dan kebersamaan, kerajaan pulih menjadi entitas yang lebih kuat dan bersatu. Reformasi yang dimulai oleh Raja Harun al-Rasyid dan diperjuangkan bersama Abu Nawas memberikan landasan yang kokoh bagi kemakmuran jangka panjang. Dalam pidato penutupnya, Raja Harun al-Rasyid menyampaikan rasa syukurnya kepada rakyat dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya keadilan, kerjasama, dan perdamaian sebagai pondasi bagi kemajuan kerajaan. Cerita ini menjadi catatan perjalanan sebuah kerajaan dari krisis ke stabilisasi, dari konflik ke rekonsiliasi. Raja Harun al-Rasyid dan Abu Nawas, bersama-sama, tidak hanya berhasil mengatasi tantangan eksternal dan internal, tetapi juga membuktikan bahwa kepemimpinan yang bijak, pendekatan diplomatik, dan ketulusan hati dapat membentuk takdir suatu bangsa. Dengan penuh harapan, kerajaan melangkah maju ke masa depan yang cerah, diperkuat oleh pengalaman dan pembelajaran dari masa lalu. Semua elemen masyarakat, dari raja hingga rakyat, menyadari bahwa kebersamaan adalah kunci keberhasilan, dan bahwa setiap tantangan dapat diatasi dengan tekad dan kerjasama yang kokoh. Dan begitulah, kerajaan itu, yang pernah terancam oleh krisis dan konflik, kini melihat matahari terbit dengan sinar yang lebih terang, menggambarkan harapan dan kemakmuran yang menanti di masa depan. Demikian kisah Abu Nawas, semoga ada hikmah yang bisa dipetik. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.